Penduduk bumi, korang dah kena hack dari aku, Adudu. Dan aku adalah Pro. Kami datang nak curi ni. Yeah, mulai hari ini, korang tak boleh tekan lagi butang like dan subscribe ni. Jatuhlah populariti Boboiboy dan Monster Network nanti. Shh, diam Michi Bos. Cerita dah start dah. Pardon? Run! Fiery! That's all you got for your sixth attack? You're really getting on my nerves! And you think you're not annoying me? Get ready for my final attack! Bring it on! Setelah berlalunya 3 episode awal dari seri Boboiboy Galaksi Baraju memperlihatkan cerita sebenar di balik dan asal-usul konflik terjadinya peperangan selama bertahun-tahun lamanya. Kemarin kita sudah menyaksikan episode ketiga dengan judul Kuasa Tanpa Batasan, memperlihatkan pertarungan Boboiboy yang hilang ingatan karena berpecah terlalu lama, berpeluang untuk mendapatkan kuasa tahap ketiga mereka jikalau memang tidak diganggu. Nah, seperti apa cerita selanjutnya? Apakah pertarungan Boboiboy Ice dan Blaze akan terhenti? Dan apakah kemunculan Pak Patu akan ditempatkan pada episode keempat mendatang? Wah, menarik nih. Bersama saya Yans, Aikibas, ayo kita bahas. Sebelum pertarungan Boboiboy Ice dan Blaze bermula pada episode ketiga ini, akhirnya kita diberikan sedikit scene Papa Zola yang sebagaimana pada episode kedua tidak ditampilkan ya. Lokasi terempasnya kapal angkasa Kapten Kebenaran yang dimana tinggal bersama Ochobot karena arahan yang Boboiboy perintahkan. Nah, Ochobot yang hendak mencari sesuatu yang dapat bisa menjalin komunikasi lagi kepada rekan yang jauh telah ditemukan di dekat bongkahan bekas kapal angkasa Kapten yang terempas. Namun di saat menuju tempat tersebut, Papa Zola tidak tahu bahwa ada lubang besar di depannya secara langsung terjatuh dan menarik Ochobot karena panik. Alhasil mereka berdua terjatuh di dalam lubang tersebut. Nah, di saat fun nonton kemarin saya nebak pasti markas Pak Patu, dan tak perlu ragu lagi bahwa memang tempat tersebut tempat penyimpanan bawah tanah milik Pak Patu, yang dimana kalau dalam versi komik Pak Patu menyimpannya di dalam ruang bawah tanah juga, namun dengan tempat yang berbeda, yaitu di tempat pelatihan arena bawah tanah yang sudah menjadi tempat Duel of Honor berlokasi di Puncak Bakar Beku, tempat pembuktian Panglima Payarapi dan Mas Mawais yang dilanjutkan dengan Boboiboy Ice dan Blaze bertarung karena berpecah terlalu lama. Nah, di dalam markas tersebut kita diperlihatkan banyak sel kuasa berwarna biru dan berwarna merah, dan poster atau gambar pembentukan perancangan senjata yang dibeli oleh Puak Bara dan Puak Salju. Tak hanya ada itu, di dalam tersebut terdapat robot yang menyerang Feng tempo hari. Hidupnya robot tersebut kita diberikan sedikit suara Pak Patu yang seolah-olah sedang mengawal robot tersebut. Nah, apa ada kaitannya dengan keyboard? Namun di manakah Pak Patu berada? Dalam versi komik, keyboard terletak di kepala Pak Patu yang besar seperti kepala, namun itu merupakan power spare di saat Pak Patu melepaskannya. Namun di dalam versi animasi, Pak Patu didesain ulang menjadi lebih pendek dan berkepala kecil. Pak Patu juga nampak lebih tua di versi animasi, sangat kecil ditambah lagi bungkuk. Yakinkah di API lainnya? 90% yakin, 10% tidak. 90% yakin karena penampilan bisa saja mengelabui semua orang. Kita masukkan ke dalam kategori serigala berbulu domba, berwatak baik di depan berpura-pura padahal merupakan pengintip yang menyamar. Pak Patu merupakan villain utama pada versi komik dan merupakan petunjuk arah bagi kawan-kawan Boboiboy dan kompas ke kampung es batu api kepada Feng dan Rock Taroka. 10% tidak yakin karena Monster mengatakan bahwa cerita seri Baraju diadaptasi 100% tidak sama dengan versi patokan, yaitu
yaitu komik Boboiboy Galaxy musim kedua. Namun tenang, hanya 10% ya. Fan tetap yakin bahwa Pak Pato ialah villain utama pada seri kali ini, karena terbukti bahwa robot yang menyerang Feng adalah robot miliknya dan senjata puak bara dan salju dibeli darinya. Pak Pato mungkin kecil dan sekali tendang langsung melayang tuh nyawa. Tapi mungkin dengan kecerdasan milik Pak Pato, ia bisa melakukan apa saja. Terbukti bahwa menciptakan senjata dan robot adalah salah satu keahliannya, sebut saja sebagai Profesor Pato. Memiliki kepala besar namun bukan karena power spera, mungkin karena kecerdasannya yang disalahgunakan. Dimanakah power spera keyboard? Lagi-lagi dalam versi animasi, Pak Pato memakai sorban di kepala tidak terlalu besar dan seperti tidak berisikan apa-apa. Pak Pato juga tidak membawa produk mainannya, melainkan membawa besi-besian atau senjata. Apakah power spera keyboard ada di dalam ranselnya? Atau Pak Pato akan meletakkan power spera itu di kepalanya di saat sudah tiba giliran ia ditampilkan lagi pada episode mendatang? Mungkin iya, mungkin tidak. Kita tunggu saja episode keempat yang diisi oleh ketibaan Boboiboy sopan yang sopan santun dengan misi mendamaikan perselisihan antara puak bara dan salju. Angkat kaki yang sudah tidak sabar dengan episode keempat yang akan datang pada 8 November Sabtu nanti, yang mungkin akan diawali dengan ketibaan Feng dan 2 alien batu yang mendarat tepat di atas Boboiboy yang hampir adu khodam. Wah, gak sabar banget nih. Monesta mau lihat promo episodenya dong sekarang. Kita tunggu saja nih episode keempat, 5 dan 6 di Monster Network pada setiap Sabtu pukul 9 pagi waktu Indonesia Barat dan pukul 10 pagi waktu Malaysia. Baiklah, cukup sekian pembahasan pada video kali ini. Jika kalian suka dengan video pembahasan kayak gini, jangan lupa tekan tombol suka dan bagian ke teman-teman kalian ya. Oke, maybe until here the video this time. I say goodbye and excuse me, I'm leaving. Thank you for watching the video until the end. Sampai jumpa di konten berikutnya.